Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intiwangi Fahmiati, NIM 192121060 dari kelas HKI 5B. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ahkam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana poligami ini dibahas dalam perspektif Al-Quran. Poligami ini memang sebuah topik klasik yang selalu menjadi bahan perdebatan dan diskusi para ulama dan umat Islam pada umumnya ya. Apalagi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu sebagian besar mayoritasnya memeluk agama Islam. Akan tetapi hukum di Indonesia ini kan tidak berdasarkan hukum Islam ya. Jadi tidak heran apabila poligami ini selalu menjadi bahan kontroversi antar umat Muslim di Indonesia. Berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia, ini sebenarnya sudah ada beberapa hukum Islam yang diadopsi menjadi hukum resmi atau hukum positif bagi umat Muslim di Indonesia, yaitu diadopsi di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Nah, di dalam KHI sendiri ini juga dijelaskan aturan-aturan tentang poligami ya. Tepatnya terdapat dalam bab ke-9 tentang beristri lebih dari satu. Ada 5 pasal, yaitu di dalam pasal 55 sampai 59. Nah, di dalam KHI ini poligami memang diperbolehkan, tentu saja dengan dibarengi syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak terkait. Nah, secara garis besar ketentuan di dalam KHI ini memang sudah selaras dengan bagaimana fikih memandang poligami itu ya, karena memang pembentukan atau penyusunan KHI ini melibatkan para ulama-ulama yang mereka mempertimbangkan bagaimana fikih dan imam-imam mazhab ini memandang poligami ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan bagaimana poligami dibahas dalam Al-Quran, mari kita sedikit melihat ke belakang bagaimana sih praktik poligami sebelum adanya Islam itu. Sebenarnya poligami ini sudah marak dilaksanakan sejak zaman sangat-sangat dahulu ya. Contohnya saja pada agama yang dibawa oleh Nabi Musa, beliau atau agamanya ini memang tidak melarang praktik poligami, dan bahkan tidak ada ketentuan terkait berapa sih maksimal perempuan yang dapat dinikahi oleh seorang laki-laki. Begitu pula pada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, terkait dengan bangsa Arab sendiri, tepatnya pada masa pra-Islam, itu mereka memang sudah banyak mempraktikkan atau melakukan poligami ini. Tentu saja dengan tanpa adanya ketentuan berapa maksimal perempuan yang dapat dijadikan istri oleh seorang laki-laki. Contohnya saja, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi diceritakan bahwa salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ghailan bin Salamah, saat itu dia baru akan masuk Islam. Nah, saat masuk Islam ini dia mempunyai 10 istri, yang mana 10 istrinya ini juga ikut masuk Islam bersamanya gitu. Lalu Rasulullah SAW ini memerintahkan kepadanya untuk memilih hanya 4 wanita saja yang tetap dijadikan istri. Setelah melihat sejarah poligami tersebut, mari kita masuk ke dalam bagaimana poligami ini dibahas di dalam Al-Quran. Sebenarnya yang menjadi pegangan dasar bagaimana hukum praktik poligami ini dilakukan itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Lalu tentang detail-detail dan ketentuan lainnya itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan juga terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 127 sampai 130. Nah, di surat lain juga masih ada yang membahas tentang poligami ini. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50 sampai 52. Nah, dalam kesempatan kali ini
saya akan membahas bagaimana poligami ini dibahas di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 sampai 4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 129. Langsung saja, sesuai dengan munasabah pada ayat 1 dan 4, kita tahu bahwa ayat 1 ini membahas bagaimana penciptaan Hawa dan Adam yang ternyata bersumber dari sumber yang sama sehingga menimbulkan kesetaraan antara kaum Hawa dan kaum Adam. Lalu di ayat 2 diperintahkan bagi umat muslim untuk memberikan harta anak yatim yang menjadi hak warisnya dan tidak menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan si wali. Selanjutnya di ayat 3 Allah memberikan sebuah solusi poligami sebagai jalan keluar terhadap pelaksanaan keadilan bagi anak-anak yatim yang mungkin tidak terlaksana bagi anak-anak yatim tersebut. Nah, sebenarnya ayat ini turun di latar belakangi setelah terjadinya perang Uhud yang menyebabkan banyak muslim meninggal sehingga mengakibatkan banyaknya anak-anak yatim dan istri-istri yang menjada karena ditinggal mati oleh bapak atau suaminya tersebut. Nah, dulu orang-orang Arab itu mereka gemar menikahi anak-anak yatim dengan tujuan untuk ikut memanfaatkan harta anak yatim tersebut dengan tanpa memberikan mas kawin pada saat menikah. Nah, untuk menghindari kezaliman tersebut, maka Allah memberikan alternatif bagi para laki-laki untuk bisa menikahi perempuan yang tidak dalam perwaliannya, entah itu 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, dalam konteks ini poligami ini adalah poligini ya, yaitu suami yang beristri lebih dari 1 orang. Adapun poliandri ini tetap dilarang di dalam ajaran agama Islam. Nah, masih terdapat di dalam ayat 3. Ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai solusi berarti poligami itu boleh. Nah, kebolehan di dalam berpoligami dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 ini bukan kebolehan yang sangat longgar gitu, enggak. Nah, ini tuh kebolehan yang bersifat dipersulit atau diperketat. Poligami ini hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar memang harus melakukan poligami dan bertujuan yang baik gitu untuk poligami tersebut. Lalu apabila poligami ini dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu dar'u mafasid makadamun ala jalbi al-masalih, yaitu menolak kemafsadatan itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, masih tentang ayat 3, Quraisy Shihab menyatakan bahwa Quran Surat An-Nisa ini hanya memberikan kebolehan terhadap pelaksanaan poligami. Tidak ada kewajiban atau bahkan perintah untuk melaksanakan poligami ini. Nah, kebolehan ini pun dianggap sebagai hanya kemungkinan kecil karena mengingat syarat-syarat yang mengikuti kebolehan berpoligami ini. Dengan begitu, menurut beliau, bahasan tentang poligami di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah tidak hanya terkait dengan ideal bagaimana poligami yang baik dan bagaimana poligami yang buruk. Akan tetapi, kita harus melihat dengan sudut pandang bagaimana fleksibilitas hukum ini memandang sebab dan akibat dari poligami. Selanjutnya, di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 ini secara garis besar itu ada 2 pokok bahasan. Yang pertama tentang mas kawin yang diberikan oleh suami kepada istrinya saat menikah. Akan tetapi di dalam menafsirkan lafal
ini para ulama memang mengalami perbedaan pendapat apakah dia harus dimaknai dengan kewajiban atau dimaknai dengan kerelaan hati atau hanya sekedar pemberian seperti hibah seperti itu. Lalu pokok pembahasan yang kedua dalam ayat 4 ini adalah bagaimana pemanfaatan mas kawin oleh suami yang hanya dapat dilaksanakan dengan kerelaan istri. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa mas kawin itu kekuasaannya berada secara penuh di tangan istri ya. Jadi apabila suami ini menghendaki pemanfaatan dari mas kawin ini seharusnya memang harus dibarengi dengan izin dan kerelaan dari si istri. Nah, kita masuk ke dalam syarat adil sebagai syarat poligami ya. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad diceritakan bahwa Rasulullah SAW ini bersabda bahwa barang siapa yang memiliki 2 orang istri atau lebih, lalu ia condong kepada salah satunya dalam memberikan bagian atau haknya, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan menyeret salah satu betisnya karena lumpuh atau karena pincang. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa praktek adil di dalam poligami ini menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para suami, mengingat ancaman atau akibat dari ketidakadilan dalam berpoligami itu separah itu gitu. Nah, selanjutnya adil ini juga disinggung di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat An-Nisa ayat 129. Allah berfirman bahwa kamu sekali-sekali tidak akan pernah bisa berlaku adil kepada istri-istrimu walaupun kamu menghendaki demikian. Maka janganlah kamu condong kepada salah satu istri yang lebih kamu cintai sehingga yang lainnya ini tergantung-gantung. Dan apabila kamu menghendaki perbaikan dan menghindari dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dari ayat 129 ini kita tahu bahwa adil dalam praktik poligami ini seperti salah satu syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi gitu. Walaupun si suami ini memang menghendaki ia adil kepada istri-istrinya. Nah, karena itu bisa dikatakan bahwa adil ini sangat mustahil atau cukup mustahil untuk dipraktikkan di dalam sebuah poligami. Lalu bagi para lelaki yang menghendaki poligami, meskipun ia tahu bahwa keadilan dalam poligami itu sedikit mustahil untuk dilakukan, maka Allah mewanti-wanti kepadanya untuk tidak terlalu condong kepada salah satu istri yang paling ia cintai, yang menyebabkan istri lainnya ini menggantung gitu, tidak terurus seperti janda yang tidak memiliki suami, padahal ia memiliki suami gitu. Nah, para ulama ini mendiskusikan bagaimana sih konsep adil dalam poligami ini. Menurut para ulama, keadilan dalam poligami itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah keadilan nafkah batiniah. Artinya dalam berpoligami suami harus tetap memberikan nafkah batiniah secara adil. Misalnya dalam 3 hari ia tinggal di tempat istri pertama, lalu 3 hari setelahnya ia tinggal di tempat istri kedua, dan seterusnya. Yang kedua adalah nafkah batiniah. Artinya dalam memberikan nafkah batiniah, entah itu untuk kediaman, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pakaian dan makanan dan lain-lain, si suami ini harus mempertimbangkan bagaimana beban dan kebutuhan si istri. Adil kan bukan berarti harus sama rata ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, oleh karenanya suami ini memang tidak harus memberikan harta yang sama, melainkan harta yang sesuai dengan kebutuhan dan beban si istri. Nah, dari tersebut kita simpulkan bahwa poligami ini memang boleh dilakukan dan
dan disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan apabila syarat terpenuhi, maka ia diperbolehkan untuk melaksanakan poligami. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.